Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami bisa beribadah kembali. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bertemu lagi di sekolah mingguan kita hari ini. Mari teman-teman berdiri, kita memuji nama Tuhan. Hafalan 1 Tesalonika 4 ayat 11. Bekerja dengan tanganmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Bekerja dengan tanganmu. Teman-teman, siapkan hati kita mendengar firman Tuhan.
Dari cerita Alkitab kita minggu yang lalu, kita belajar bahwa banyak orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi ini bekerja untuk membangun kota dan bait suci. Akan tetapi, pada waktu itu, tidak semua orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Salah satu orang yang masih tetap tinggal adalah seorang laki-laki yang bernama Ezra. Pada zaman Ezra, firman Allah tidak ditulis dalam buku, tetapi pada surat gulungan. Surat gulungan itu terdiri dari selembar kertas yang panjang sekali, yang digulung di kedua ujungnya. Tidak banyak orang-orang yang memiliki surat-surat gulungan yang berisikan hukum Allah untuk dibaca sendiri. Mereka memerlukan orang-orang yang telah mempelajari tulisan-tulisan tentang hukum Allah itu, supaya dapat menjelaskan kepada mereka. Ezra menjadi sangat sedih. Banyak dari orang-orang Yahudi itu tidak hidup bagi Allah. Bahkan ada di antara mereka yang belum pernah mendengarkan firman Allah dibacakan. Ezra langsung mulai mengajarkan firman Allah kepada mereka. Kemudian Nehemia, seorang Yahudi lain yang beribadah kepada Allah, menjadi gubernur di Yerusalem. Nehemia datang dari Persia juga. Ia minta Ezra membacakan hukum Allah kepada rakyat. Semua orang Yahudi berkumpul dan Ezra mulai membacakan firman Allah kepada mereka. Ia membaca terus-menerus. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat jelas dan perlahan-lahan, sehingga semua orang dapat mengerti. Dan ia menjelaskan bagian-bagian yang sulit kepada mereka. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian sewaktu firman Allah dibacakan. Apa yang didengar orang-orang itu membuat mereka menjadi senang dan juga sedih. Mereka senang dapat mendengar firman Allah, tetapi mereka juga sedih. Oleh karena sekarang mereka tahu semua kesalahan yang telah mereka perbuat. Lalu orang banyak itu berdoa dan memohon kepada Allah untuk mengampuni semua kesalahan mereka. Kemudian mereka bergembira dan memuji-muji Allah. Hati Allah senang sewaktu orang-orang itu belajar apa yang dikatakan firman-Nya dan kemudian mentaatinya. Firman Tuhan kita kali ini mengajarkan kita untuk menyenangkan hati Allah dengan belajar. Nah, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Allah dengan belajar? Sekarang kakak mau tanya, di mana kita bisa belajar? Pertama, kita dapat belajar kita belajar di sekolah. Ya, di sekolah kita dapat belajar. Siapa yang mengajarkan kita? Yang mengajarkan kita adalah Bapak dan Ibu guru. Di sekolah kita dapat kepandaian, kita dapat ilmu, kita dapat pengetahuan. Itu namanya belajar. Sekarang selain di sekolah, di mana lagi kita dapat belajar? Kita dapat belajar di rumah. Loh, bagaimana mungkin kita bisa belajar di rumah? Nah, Papa, Mama selalu mengajarkan kita tentang kebaikan. Papa, Mama suka memberi kita nasihat. Nah, itu namanya belajar. Belajar sesuatu yang lebih baik. Dan Allah senang kalau kita melakukan apa yang dinasehati oleh orang tua kita, oleh Papa dan Mama. Sekarang selain di sekolah, di rumah, di mana lagi kita dapat belajar? Kita dapat belajar di sekolah minggu.
apa yang kita pelajari di sekolah minggu, kita dapat belajar tentang Allah. Dan Allah paling senang dan menyukai untuk anak-anak yang rajin, anak-anak yang senang belajar, dan bukan hanya sekedar belajar, tetapi melakukan sesuatu, melakukan apa yang telah kita pelajari. Nah, dengan belajar, kita akan menjadi anak-anak yang baik. Dengan belajar, kita menjadi anak-anak yang pintar. Dengan belajar, pastinya kita menyenangkan hati papa, mama, guru, dan dengan belajar, pastinya juga kita menyenangkan hati Allah. Sekarang di sini siapa yang mau pintar? Siapa yang mau menjadi anak yang baik? Siapa yang mau disayang papa mama? Siapa yang mau disayang teman-teman? Dan siapa yang mau disayang oleh Tuhan? Nah, untuk itu semua kita harus mau belajar dan selalu belajar. Merasa senang untuk belajar dan mau melakukan apa yang telah kita pelajari. Contohnya, kalau kita di sekolah minggu, kita belajar tentang firman Allah. Kita belajar dan kita juga harus melakukannya. Berbuat baik, baca Alkitab, berdoa, ya. Dan itu semua menyenangkan hati Allah. Jadi anak-anak, mari kita menyenangkan hati Allah dengan belajar. Siapa yang mau menyenangkan hati Allah? Jika anak-anak mau menyenangkan hati Allah, mari kita berdoa bersama-sama, minta Tuhan pimpin agar kita menjadi anak yang tekun, yang mau belajar dan melakukan firman Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Engkau telah mengajarkan kami untuk dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau belajar untuk selalu dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong jadikan kami anak-anak yang taat, yang selalu mau meluk. Tuhan, tolong jadikan kami anak-anak yang taat, yang selalu mau belajar tentang firman-Mu, dan juga bukan hanya belajar, tapi jadikan kami juga sebagai anak-anak yang selalu mau melakukan apa yang telah Engkau ajarkan kami, seperti yang telah Engkau ajarkan melalui Alkitab Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Engkau telah memberikan kami orang tua yang selalu mau menjaga kami, merawat kami, mengasihi kami. Kau berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, dan Kau memberikan mereka kesehatan di dalam pekerjaan. Tuhan juga akan menjaga dan melindungi. Kami juga bersyukur Engkau telah memberikan kami seorang guru yang selalu mengajarkan kami di sekolah. Tuhan berkati guru kami, Tuhan berkati ya Tuhan keluarga dari guru kami. Engkau memberikan damai sejahtera buat guru kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat gereja kami yang telah mengajarkan kami tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami gereja yang baik, yang dapat menjadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak Tuhan yang excellent. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami hanya di dalam
dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menyerahkan firman-Mu ini, keluarga kami, bangsa kami, sekolah kami, pendidikan kami hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan karena telah menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam menghafal ayat emas minggu ini. Ayat emas minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 16. Firman-Mu tak akan kulupakan. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 16. Firman-Mu tak akan kulupakan. Sekarang Kak akan memberi gerakannya dan anak-anak coba untuk menghafal dan mengucapkannya, ya. Mazmur 4, jika adik-adik, teman-teman, anak-anak mau bersaksi, baik itu kesaksian ayat emas ataupun kesaksian puji-pujian, boleh direkam kemudian dikirimkan ke AGK. Ya, ditunggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih karena sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berkati juga kakak-kakak yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.